Halo, halo, Stranger by di sini. Kali ini kami akan mereview sebuah film berjudul Inglourious Basterds. Inglourious Basterds di sini adalah film tentang sekelompok tentara bernama Bastard yang memiliki tujuan memburu tentara Nazi dan Adolf Hitler. Walau film ini hanya film fiksi, tapi intrik di dalamnya serasa film berdasar kisah nyata. Jadi, tanpa lama-lama, ini dia reviewnya. Film ini memiliki latar pada zaman Perang Dunia Kedua yang lebih tepatnya pada awal tahun 1941. Scene bermula ketika seorang pria bernama Pierre Lapadite sedang memotong kayu dan dia sedang didatangi oleh beberapa tentara Jerman yang dipimpin oleh Hans Landa. Lalu Hans menemui Pierre dan masuk ke rumahnya untuk mengobrol. Dia pun menyapa semua anggota keluarga Pierre yang lain juga dengan ramah. Setelahnya, Hans menyuruh anggota keluarga yang lain untuk keluar rumah. Di dalam rumah, Hans berusaha menginterogasi mengenai beberapa keluarga Yahudi yang tinggal di sekitar daerah tersebut. Celakanya, Hans yang dijuluki sebagai pemburu Yahudi, dia mengetahui jika ada beberapa orang Yahudi yang bersembunyi di bawah lantai rumah Pierre. Dengan terpaksa, dia mengamini hal tersebut. Lalu Hans menyuruh anak buahnya untuk menembaki mereka semuanya. Namun, ada satu anak Yahudi bernama Susanna yang kabur. Scene berganti di mana Aldo Rainer yang diperankan oleh Brad Pitt sedang memberi arahan kepada anak buahnya yang baru. Dia mencari 8 tentara Yahudi Amerika untuk ditugaskan di Prancis. Dia di sini diceritakan menjadi ketua kelompok yang dikenal dengan nama Bastard. Scene berganti kembali di mana Hitler sedang marah-marah karena ketidakbecusan anak buahnya. Di tengah itu, datanglah salah satu anak buah Hitler yang selamat akan sergapan Letnan Rainer. Dia lalu bercerita bagaimana aksi Rainer bersama Bastard. Diceritakan divisinya ditangkap dan sedang akan dibantai oleh para Bastard. Diperkenalkan juga di sana dengan Sersan Hugo Stiglitz yang terkenal sebagai pemberontak Jerman karena sudah membunuh 13 perwira Jerman. Ketika itu juga Aldo sedang menginterogasi perwira Jerman untuk membocorkan informasi rencana Jerman. Namun perwira Jerman tersebut tidak mau memberitahu di mana tempatnya. Karena itu Aldo memanggil algojonya bernama Sersan Doni yang terkenal akan julukan The Beer Jew. The Beer Jew sendiri terkenal karena suka membunuh tentara Nazi dengan tongkatnya secara brutal. Selain itu, Bastard juga terkenal suka membiarkan satu tentara Nazi hidup untuk menceritakan kisah brutal mereka. Namun, mereka selalu membuat tanda Nazi di dahi mereka menggunakan pisau. Aldo bercerita itu dilakukan agar dia dapat mengenali tentara Nazi walau suatu hari mereka sudah melepaskan seragamnya. Scene berganti di mana Susanna sudah sedikit dewasa. Dia mengganti namanya menjadi Emanuele. Sekarang dia hidup dengan mengurusi bioskop paman dan bibinya yang sudah meninggal. Ketika dia sedang mengganti papan nama, dia didatangi oleh prajurit Jerman bernama Frederick Zoller yang sedang merayunya. Di kemudian hari, lagi-lagi mereka bertemu di sebuah kafe. Tapi sepertinya lagi-lagi Susanna tidak tertarik dengan Frederick. Terlebih sebenarnya dia adalah sosok yang terkenal karena dia dikenali banyak tentara Jerman sebagai pahlawan perang. Tampaknya Susanna tetap tidak bisa dirayu dengan mudah. Masih dengan Susanna, ketika dia sedang sibuk memasang papan nama bioskop lagi, dia dijemput oleh Mayor Hellstrom. Tidak disangka ternyata dia dibawa untuk menemui Menteri Goebbels yang dikenal dengan tangan kanan Hitler. Pertemuan itu sendiri direncanakan oleh Frederick, yang mana ada filmnya berjudul Nation Pride yang akan dipindahkan penayangan perdananya ke bioskop Susanna. Di tengah itu, datanglah Hans Landa. Landa yang sejatinya membunuh keluarga Susanna di awal film membuat Susanna cukup terkejut dan syok.
Setelah sudah dipastikan pemutaran film berpindah, Susanna dan Marcel, yaitu asistennya, merencanakan akan membunuh mereka semua dengan membakar bioskop menggunakan pita film yang untungnya mudah terbakar. Jadinya mereka tidak perlu menggunakan alat peledak yang lebih mencurigakan. Scene berganti di mana Kapten John Hickok dari Inggris sedang melapor. Dia diceritakan akan ikut dalam operasi Kino dan bergabung dengan Bastard untuk membunuh Hitler. Diceritakan rencananya adalah operasi ini akan membunuh Hitler dan para petingginya ketika menghadiri pemutaran film Nation Pride di Prancis. Selanjutnya, John ditugaskan menyamar bertemu dengan informan di sebuah bar bersama Stiglitz dan satu orang lagi. Ketika sampai di dalam bar, mereka dikejutkan dengan beberapa tentara Jerman yang mabuk. Informan mereka ternyata adalah artis terkenal Jerman bernama Brigitte. Dia di sana malah sudah bergabung dengan para tentara Jerman tersebut. Di tengah meeting mereka malah ribut satu sama lain karena salah satu tentara Jerman yang mabuk mencurigai aksen Jerman John. Di tengah ributnya mereka, dari belakang muncul Mayor Hellstrom. Terlihat Hellstrom juga curiga akan aksen John. Setelah coba diyakinkan oleh Brigitte, Hellstrom pun luluh. Namun cerobohnya, John tanpa sengaja membocorkan identitasnya. Ketika akan memesan 3 minuman, dia menggunakan isyarat jari yang salah. Alhasil baku tembak pun terjadi. Singkat kata, mereka semua terbunuh, kecuali satu tentara Jerman dan ternyata Brigitte sendiri. Dari luar, Aldo akan masuk malah ditembaki. Akhirnya mereka pun berunding. Setelah mereka sepakat, Brigitte yang masih hidup tiba-tiba malah menembak tentara Jerman tersebut. Aldo yang mengantarkan Brigitte untuk diobati malah mencurigai bahwa pertemuan itu adalah jebakan. Brigitte pun membela diri dan memberitahukan informasi yang berharga. Alhasil, Aldo pun sedikit berkompromi. Lalu disusunlah rencana bahwa Brigitte yang diundang di acara pemutaran film Nation Pride, dia akan memasukkan Aldo, Donnie, dan Utivik sebagai para asistennya. Aldo pun menyetujui rencana tersebut. Landa yang menginvestigasi penembakan di bar tahu bahwa Buster terlibat karena mengetahui anggota mereka yang menyamar. Kejeliannya pun juga teruji karena dia menemukan petunjuk di mana dia memungut sepatu Brigitte dan sapu tangannya. Scene berganti di mana pemutaran film Nation Pride berlangsung. Akhirnya pun para pejabat tinggi Jerman juga sudah berdatangan, mulai dari Göring sampai pun Goebbels. Landa pun yang bertugas sebagai kepala pengamanan juga sudah terlihat. Landa pun bertemu dengan Brigitte, Aldo, dan yang lain. Landa yang sudah mengetahui segala yang terjadi masih berusaha basa-basi. Ketika akan pergi, Landa pun meminta Brigitte untuk berbicara sebentar di ruangannya. Sesampainya di dalam ruangan, Landa menyuruh Brigitte untuk meletakkan kakinya di pahanya. Setelahnya, dia mencocokkan dengan sepatu yang dia temukan di bar tempo hari. Alhasil, Brigitte ketahuan. Tanpa pikir panjang, Landa pun langsung mencekik Brigitte sampai tewas. Lalu dia menelpon anak buahnya untuk menangkap Aldo. Dibawalah Aldo ke sebuah gedung. Plot twist yang terjadi, Landa malah ingin berkhianat dan ingin membantu Aldo dan Amerika. Singkatnya, diteleponlah atasan Aldo. Landa dan atasan Aldo pun berunding untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan dirinya. Tampaknya pihak Amerika menyetujuinya, asal Hitler tewas dan perang terhenti. Donnie dan Utivik yang masih di dalam bioskop, mereka pun tetap menjalankan rencana, yang mana termasuk bagian dari kesepakatan dengan Landa. Donnie yang mengetahui lokasi Hitler, mereka pun langsung buru-buru menjalankannya. Di samping itu, Susanna dan Marcel juga mulai menjalankan rencana mereka sendiri. Marcel dengan pita-pitanya sudah siap di belakang layar. Susanna yang sedang mengawasi proyektor malah diganggu dengan kedatangan Frederick. Susanna yang awalnya menolak kehadirannya malah membuatnya marah dan memaksa Susanna. Dengan tipu rayunya, ketika Frederick lengah, Susanna menembak Frederick. Namun Frederick pun juga membalasnya.
Akhirnya mereka berdua pun malah tewas bersama. Di tengah film, muncullah rekaman tambahan yang disisipkan oleh Susana yang membuat acara menjadi kacau balau. Akhirnya pun, Marcel juga membakar semua pita dan menciptakan kebakaran hebat. Pintu-pintu bioskop yang sudah dikunci oleh Marcel membuat mereka semua terjebak. Di tengah itu, Donnie dan Utivitz berhasil menerobos ke ruangan Hitler dan Goebbels. Mereka pun langsung membunuh mereka. Rencana dua kubu ini seakan semakin memperparah kekalahan Jerman. Para pejabat tinggi Jerman yang terjebak langsung dihujani oleh peluru dengan telak oleh Donnie dan Utivitz. Kekacauan itu ditutup dengan meledaknya bioskop yang akhirnya menewaskan mereka semua. Film ditutup dengan Landa dan Aldo sampai di perbatasan melanjutkan kesepakatan mereka. Namun Aldo yang terkenal sedikit nakal, dia sedikit melakukan improvisasi. Aldo pun memberikan sedikit hadiah kepada Landa, yaitu berupa dia memberikan tanda nasi di dahi Landa, seperti korban-korbannya yang lain. Dan film pun selesai.